Para pemirsa, saat ini saya berada di ruang open space yang sangat segar pagi hari ini. Tampak terdapat helipad, juga terowongan yang menuju ke Jarwal, baik yang ada di kiri ini maupun yang ada di kanan. Terdapat pula rumah sakit untuk merawat mungkin jamaah ada yang sakit dan perlu pertolongan pertama. Jika memungkinkan akan dirawat di sini. Jika tidak mencukupi perlengkapan yang ada di rumah sakit sini, tentu akan dikirim ke rumah sakit yang lebih lengkap. Terdapat ambulan dan juga tentu heli yang akan mengangkut lebih cepat ke lokasi yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Dan inilah pintu utama nomor 100. Pintu utama bagi Masjid Baru Al-Malik Abdullah rahimahullah yang sudah wafat. Yang kali ini raja penggantinya bernama Salman bin Abdul Aziz dengan putra mahkota Muhammad bin Salman sebagai pengganti jika raja tersebut oleh Allah dipanggil pulang ila rahmatillah. Pagi hari ini sangat nyaman karena tampak langit berawan merata sehingga tidak terasa kesan atau suasana musim panas. Apalagi kita berada di depan pintu utama nomor 100 yang sangat besar ini, menyemburkan hawa sejuk dari AC yang dioperasionalkan secara sentral. Masya Allah, la quwata illa billah. Dan yang tampak ini adalah lokasi berwudu maupun minum air zam-zam bagi perempuan. Terdapat pula lokasi yang sama bagi ar-rijal atau kaum laki-laki. Para pemirsa, kami sudah berada di tengah-tengah terowongan yang menghubungkan antara Jarwal dengan Masjid Baru Raja Abdullah. Kurang lebih memiliki panjang menurut perkiraan saya di angka 500-an meter dari ujung ke ujung. Akan berakhir di rumah sakit ibu dan anak yang berada di Jarwal. Lantainya dibikin menurun dari arah masjid keluar menuju Jarwal sehingga membantu jamaah untuk berjalan pulang lebih ringan, mengingat ketika berangkat mereka dalam kondisi sudah naik dan butuh bantuan dorongan dengan cara kita harus benar-benar ketika berangkat sudah memiliki energi, dalam arti mungkin sarapan kecil atau bawa air minum. Tapi ketika kita menuju pulang sangat terbantu dengan adanya lantai yang menurun. Di tengah-tengah terowongan terdapat toilet semacam ini. Dan ini toilet khusus untuk perempuan. Sehingga jika mereka batal wudhu atau ingin ke belakang, tersedia toilet untuk melepaskan hajat mereka, baik buang air kecil maupun air besar. Mandi pun disediakan sarana untuk bisa dilakukan. Dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk menggelar barang dagangan di sini. Karena jelas lokasi ini sangat ideal, apalagi di musim panas. Karena di sini sudah dikondisikan dengan alat yang kita kenal dengan AC atau air conditioner secara centralized, sehingga di sini memudahkan mereka untuk mendapatkan udara yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu suhu
yang membangkitkan tenaga, tidak menguras tenaga sebagaimana ketika musim panas tiba. Para pemirsa, ini rapat koordinasi antara maktab diwakili Syekh Haitham bersama beberapa orang, khusus di maktab 63. Alhamdulillah terasa gayeng karena semuanya berdasarkan rohama bainahum dan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Insyaallah dihimpun oleh Allah tidak hanya di Makkah, di maktab 63, tapi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Amin Allahumma amin. Hayyakumullah. Para pemirsa, inilah akomodasi atau tepatnya kamar di Hotel Al-Kiswah Tower. Ada AC centralized dan ruangan kurang lebih 3,5 kali 7 diisi. Ini ada 4 bed, lalu ditambah di pojok terdapat extra bed menjadi 5. Dengan demikian ya relatif standar, bahkan menurut pengalaman saya ini termasuk kamar yang cukup bagus, apalagi lobinya luas. Fasilitas lain standar sebagaimana biasa, terdapat pesawat TV, lalu meja dan kursi untuk tulis menulis, terdapat pula kulkas, dan tentunya yang sangat membantu jamaah yaitu karpet sehingga tidak terasa dingin karena pengaruh AC. Juga menjadi fasilitas di Hotel Al-Kiswah Tower atau Abrajul Kiswah adalah almari yang cukup besar sehingga bisa digunakan untuk pakaian atau barang-barang lain. Mari kita tengok fasilitas kamar mandi. Sebagaimana biasa terdapat wastafel dengan kran sedemikian rupa. Jika ingin air hangat, posisi di tengah, kemudian kita angkat ke atas. Jika menghendaki air dingin, digeser ke kanan. Kalau air panas, geser ke kiri, sehingga bisa menggunakan air sesuai dengan selera. Dan tentu dilengkapi dengan shower sedemikian rupa, diberi batas yaitu pintu kaca antara lokasi untuk mandi shower dan kloset duduk. Disediakan pula anduk sejumlah penghuni, dalam hal ini 5 buah anduk, dan terdapat pula sampo dan sabun kecil sebagaimana lazimnya hotel berbintang 3, dan tentunya ada tisu untuk kloset. Dan jika dibutuhkan untuk ganti spray atau bed cover juga disediakan menurut selera dan kebutuhan serta kondisi. Kebetulan kami berada di lantai 27 dan sebagian ada di lantai 28, sehingga bisa melihat pemandangan kota, khususnya sisi barat dan selatan Madinah. Tampak di bawah beberapa jalan, Jalan Syarif Mansur, dan juga jalan-jalan kecil yang lain, khususnya Jalan At-Taisir, yaitu di wilayah Jarwal. Jarak hotel kita dengan haram cukup dekat, kurang lebih 850 meter.
Para pemirsa, inilah cara membuka pintu. Ada warna hijau. Nah, kemudian ditekan handle. Nah, terbukalah pintu kamar kita. Saya bersama beberapa calhats atau sekarang sudah jadi haji, yaitu Pak Haji Gendro dan Pak Yanto dari Pagersari. Tambah pula ini koridor antar kamar karena beralaskan karpet sehingga nyaman untuk kegiatan istirahat, bahkan bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Hotel ini dilengkapi kurang lebih 22 lift. Nah, ini ada deretan lift 4. Kita akan mencoba keluar dari lantai 27 menuju lantai dasar atau ground floor karena ada sedikit keperluan untuk kepentingan komunikasi bersama Pak Yanto dari Pagersari. Sehat Pak Yanto? Alhamdulillah sehat. Para pemirsa, ini Jalan Raya At-Taisir. Dari sini jamaah lurus, nanti ada pertigaan secara alamiah dibantu oleh adanya pepohonan. Nah, di pepohonan inilah jamaah nanti belok kanan, kurang lebih jaraknya 500 meter pepohonan dari posisi hotel, lalu ke kanan dalam jarak yang kurang lebih sama. Jadi secara global hotel kita di Jarwal Taisir memiliki ketinggian yang Masya Allah, termasuk tower, maka disebut tower. Inilah sisi luar secara fisik hotel tower yang kita sebut dengan Al-Kiswah Tower atau Abrojul Kiswah. Nah, inilah salah satu regu yang mengadakan silaturahim tidak hanya di Kendal tapi juga di Jarwal Taisir, tepatnya di lobi lantai 27. Nah, kita lihat lebih dekat dengan close up. Nah, ini karunya Pak Pri Betoro Guru. Nah, semoga semuanya sehat sedayang ya. Nah, siap-siap, hari tenang, besok kumpul untuk mengikuti briefing haji ya. Ya, Allahumma hajjam mabrura wa sa'yam masykura wa dzambam maghfura. Amin. Wah, nikmat sekali. Pecel ini. Sayang, saya sudah makan. Kalau belum, ya insya Allah. Ya, insya Allah. Pencelaran. Oke, matur nuwun. Saya beralih ke lokasi lain. Assalamualaikum. Para pemirsa, ini salah satu suasana ketika makan siang, khususnya di saat jatah ransum dari PPIH Mekah sedang berhenti, bukan karena bangkrut tapi karena jalan raya sedang difokuskan untuk persiapan haji. Hari ini tanggal 6 Dzulhijjah, hari Rabu. Ada keluarga besar di sini. Regu 20, 1 dan 22 bergabung dalam satu lorong. Dan ini keluarga regu Bapak Arham. Masya Allah, semuanya komplit. Nah, berjajar di belakangnya luar biasa. Keluarga baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Regu 21 tidak mau kalah dengan keluarga regu 23 maupun Doleng. Ada pula regu lain 23. Nah, ini Pak Masudi dan Pak Badrus sebagai ketua OSIS, Pak Har, kemudian Pak Budi, dan ini dapur umum. Iya, siap. Masya Allah, semoga tambah sehat berkah. Amin, amin, amin. 2 hari lagi kita akan sowan. Labbaik Allahumma hajjah. Para pemirsa, saat ini tampak suasana menjelang subuh, kurang lebih pukul 3.50 menit. Ketika
bus sholawat sudah tidak lagi beroperasi sejak tanggal 6, yaitu kemarin, karena hari ini adalah tanggal 7, maka suasana lebih nyaman, lebih sehat karena bebas dari polusi, emisi kendaraan atau asap knalpot. Suasana ini terjadi di jalan menuju ke Haram, Masjid Baru yang terdekat dengan Jarwal. Ini adalah Jalan Taisir. Posisi hotel kami dari posisi saya berada kurang lebih hanya 700 meter. Nah, ini tampak mereka dengan hikmat, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Demikianlah doa lanjutan menuju ke masjid agar mereka oleh Allah diberi cahaya baik di dunia, lebih-lebih ketika mereka memasuki alam barzakh yang gelap gulita. Saat ini pukul 3:50 waktu Arab Saudi, tepatnya Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, kondisi jamaah cukup istirahat karena 2 hari terakhir ini sengaja kita kosongkan dari kegiatan keluar. Istilah anak-anak sekolah adalah hari-hari tenang. Demikianlah reportase pagi hari ini untuk menggambarkan suasana H-2 keberangkatan jamaah menuju Mina hari Tarwiyah. Adapun karena kita diangkut lebih awal, insya Allah nanti malam, Kamis malam Jumat, kita akan diangkut oleh Maktab 62 yang telah diurus dan insya Allah digaransi, tentunya karena rahmat dan karunia Allah, lewat Naib Rais Maktab As-Sayyid Haitham. Kita akan diangkut kurang lebih pukul 10 malam, Kamis malam Jumat. Mendengarkan dalam rangka menyatukan persepsi, sehingga nanti persepsi dari rombongan itu tidak berbeda, sama aroma.